Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Hairunisa dengan NIM 12030501116. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kode etik jaksa. Yang pertama itu ada profesi jaksa terbagi jadi 5 bagian. Yang pertama ada dasar hukum, yang kedua ada pengangkatan dan pemberhentian jaksa, yang ketiga tugas dan wewenang, yang keempat sikap jaksa dalam kedinasan, yang kelima sikap jaksa di luar kedinasan. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012 mengenai kode perilaku jaksa. Profesi jaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pengangkatan dan pemberhentian jaksa. Pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung oleh Presiden. Yang kedua, jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena beberapa alasan, seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit, jasmani atau rohani terus-menerus, berakhir masa jabatannya, dan tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008. Yang selanjutnya ada tugas dan wewenang. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang pertama, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Yang kedua, menyelenggarakan fungsi, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembinaan, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal, pelaksanaan putusan pengadilan, pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir pengawasan. Selanjutnya ada sikap jaksa dalam kedinasan. Berdasarkan kode etik jaksa, sikap jaksa dalam kedinasan harus menghormati adat kebiasaan setempat yang tercermin dari sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan. Jaksa juga harus mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang selanjutnya sikap jaksa di luar kedinasan. Jaksa di luar kedinasan juga harus mematuhi kode perilaku jaksa yang berlaku bagi jaksa yang bertugas di dalam dan di luar lingkungan kejaksaan. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan pengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Selanjutnya ada Majelis Kehormatan Jaksa terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu ada susunan organisasi, yang kedua kedudukan, tugas, dan fungsi, yang ketiga wewenang dan kewajiban. Yang pertama ada susunan organisasi. Majelis Kehormatan Jaksa adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung. Dalam pasal 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa. Yang pertama, Majelis Kehormatan Jaksa terdiri atas 7 majelis, yang terdiri atas yang 1 orang ketua merangkap anggota, 2 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 4 orang anggota. Yang kedua, susunan keanggotaan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kejaksaan ini. Yang ketiga, dalam hal terlapor menduduki jabatan pimpinan tinggi, susunan keanggotaan majelis akan dibentuk tersendiri dengan penetapan Jaksa Agung. Yang selanjutnya adalah kedudukan, tugas, dan fungsi. Diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa. Majelis Kehormatan Jaksa berkedudukan di Kejaksaan Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Majelis Kehormatan Jaksa mempunyai tugas memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung terhadap usul Jaksa Agung muda pengawasan tentang pemberhentian seorang jaksa. Fungsi Majelis Kehormatan Jaksa sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa temuan atau kesimpulan Jaksa Agung muda pengawasan tentang jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya. Yang kedua, memeriksa dan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya oleh Jaksa Agung muda pengawasan.
Yang selanjutnya, yang ketiga, memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung atas kesimpulan pemeriksaan terhadap jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya. Yang selanjutnya ada wewenang dan kewajiban. MKJ berwenang pertama, memanggil dan memeriksa terlapor untuk dimintai keterangan, termasuk pembelaan serta meminta dokumen atau bukti lain terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. Yang kedua, memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. Majelis Kehormatan Jaksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan kode etik jaksa serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajibannya itu ada menjaga kehormatan dan martabat profesi jaksa, menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi sumpah dan menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya ada mekanisme dan penanganan pelanggaran. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada penegakan kode perilaku jaksa dan tindakan administratif. Yang kedua, pejabat yang berwenang memberikan sanksi. Yang ketiga, tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian putusan administratif. Yang keempat, mekanisme penanganan pelaporan masyarakat. Yang pertama itu ada penanganan kode perilaku jaksa dan tindakan administratif. Penegakan kode perilaku jaksa. Kode perilaku jaksa adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan tugasnya. Kode perilaku jaksa berlaku untuk semua jaksa dan pegawai kejaksaan. Tindakan administratif dikenakan pada perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dan atau melakukan perbuatan yang dilarang. Jaksa yang melanggar kode perilaku dapat dikenakan sanksi atau tindakan administratif. Yang selanjutnya ada tindakan administratif. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan kepada jaksa yang melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa. Selanjutnya, tindakan administratif dapat berupa pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukum disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perubahan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar. Selanjutnya ada pejabat yang berwenang memberikan sanksi. Dalam mekanisme penanganan pelanggaran jaksa, pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau disingkat dengan KKRI. KKRI adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan pengawasan terhadap kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. KKRI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada jaksa yang melakukan pelanggaran etik atau melanggar ketentuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian putusan administratif. Yang di sini saya akan membahas tentang tata cara pemeriksaannya. Yang pertama, Majelis Kode Perilaku melakukan pemanggilan kepada jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan, beserta pihak-pihak lain terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, pemanggilan terhadap jaksa yang diduga melakukan pelanggaran dan pihak-pihak lain yang terkait dilakukan secara tertulis, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Yang ketiga, Ketua Majelis Kode Perilaku memimpin sidang pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa. Yang keempat, dalam hal jaksa atau saksi yang dipanggil secara patut tidak hadir, maka Majelis Kode Perilaku mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran kode perilaku jaksa. Yang kelima, jaksa yang diduga melakukan pelanggaran berhak menyampaikan pembelaan diri di hadapan Majelis Kode Perilaku. Yang keenam, Majelis Kode Perilaku berwenang memeriksa alat bukti, data, fakta, dan keterangan untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan pelanggaran tersebut yang dituangkan dalam putusan Majelis Kode Perilaku. Yang ketujuh, dalam melakukan sidang pemeriksaan, Majelis Kode Perilaku dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu. Yang selanjutnya ada penjatuhan tindakan administratif dan penyampaian putusan administratif. Yang pertama, putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan tindakan administratif. Yang keempat, dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan jaksa terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan.
Yang kelima, putusan Majelis Kode Perilaku bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif. Yang keenam, putusan Majelis Kode Perilaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang ketujuh, putusan Majelis Kode Perilaku harus sudah diterima oleh jaksa yang bersangkutan selamat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan ditetapkan. Yang kedelapan, Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Majelis Kode Perilaku di daerah jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan. Yang terakhir ada mekanisme penanganan pelaporan masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, laporan pengaduan melalui Simple Mas, yang kedua, laporan pengaduan melalui pos, yang ketiga, laporan pengaduan melalui surat elektronik atau email, yang keempat, laporan pengaduan melalui WhatsApp. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan dalam menjalankan tugas. Selain itu, terdapat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan atau whistleblowing system di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sekian presentasi kode etik jaksa dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.